Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Joli Gunawan dari Prodi D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung dengan NIM 215211003 dari kelas 1A. Hari ini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya baca dari buku The Power of Habit karya Charles Duhigg. Kebiasaan itu terjadi karena ada 3 langkah yang disebut lingkaran kebiasaan, yaitu yang pertama ada isyarat. Isyarat sendiri pemicu yang memberitahu otak Anda untuk masuk ke dalam mode otomatis dan kebiasaan mana yang harus digunakan. Lalu ada rutinitas. Rutinitas sendiri yang bisa fisik atau mental dan bisa juga emosional. Yang terakhir ada hadiah. Hadiah itu membantu otak kita untuk mengetahui apakah putaran khusus ini perlu diingat atau tidak untuk di masa depan. Lalu, kebiasaan buruk itu tidak pernah benar-benar hilang. Menurut para ilmuwan, bisa melihat masih ada aktivitas saraf dari perilaku lamanya, tetapi dorongan itu dikalahkan oleh dorongan baru. Jadi, jika kita memiliki kebiasaan buruk, lalu kita ingin mengubahnya, sebenarnya kebiasaan buruk itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya tergantikan oleh kegiatan-kegiatan yang baru itu tersebut. Ada satu makalah yang diterbitkan oleh seorang peneliti dari Universitas Duke tahun 2006 menemukan bahwa lebih dari 40% tindakan yang dilakukan orang setiap hari bukanlah keputusan yang sebenarnya, tetapi sebuah kebiasaan. Karena otak kita cenderung melakukan hal yang sudah menjadi kebiasaan, karena mengurangi untuk menghemat cara berpikir. Ada juga yang disebut chunking. Apa itu chunking? Chunking adalah proses di mana otak mengubah urutan tindakan menjadi rutinitas yang otomatis. Nah, kebiasaan itu sendiri menurut para ilmuwan muncul karena otak terus mencari cara untuk menghemat tenaga. Karena kebiasaan membuat pikiran kita lebih sering turun. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kebiasaan itu akan terus berulang secara otomatis karena itu adalah cara otak untuk menghemat energi. Ada juga yang disebut aturan emas. Aturan emas ini adalah trik mengubah kebiasaan dengan mengubah rutinitasnya dan membiarkan kebiasaan tersebut berlanjut seperti biasa dan akhirnya akan terus berkelanjutan. Nah, ada 3 cara untuk memperkuat tekad. Yang pertama, lakukanlah sesuatu yang memerlukan disiplin tinggi. Karena ketika kita disiplin melakukan sesuatu, kita akan lebih bersemangat dan kita akan tekad kita akan lebih terlihat. Yang kedua, rencanakan sebelumnya untuk skenario terburuk. Skenario terburuk ini untuk mengantisipasi kita dalam menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ketika kita menghadapi skenario yang terburuk, kita akan siap melewati hal tersebut. Dan yang ketiga, latih inisiatif. Inisiatif sangat diperlukan untuk adanya perubahan karena inisiatif mendorong diri kita untuk maju terus melangkah ke arah perubahan. Ada juga yang disebut kebiasaan Keystone. Kebiasaan Keystone adalah kebiasaan yang merupakan perubahan kecil yang diperkenalkan orang pada rutinitas mereka, tetapi menyebar ke area lain dalam kehidupan mereka sendiri. Ada salah satu cara untuk membangun kemauan dengan menetapkan rencana terperinci tentang cara menghadapi titik-titik perubahan atau situasi di mana Anda cenderung menyerah. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari buku The Power of Habit adalah kebiasaan itu muncul karena
uh, kegiatan yang sering kita lakukan secara berulang-ulang. Jadi, jika kebiasaan kita melakukan hal yang buruk, maka hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan. Maka dari itu, kita harus mencoba untuk melakukan kebiasaan yang produktif. Misalnya, kita saat bangun pagi hari langsung membereskan tempat tidur dan bisa langsung berolahraga. Jika kita memulai itu dalam satu hari, lalu kita membuat tekad, hal tersebut akan terus berulang dan menjadi kebiasaan yang lebih baik. Dan untuk kebiasaan itu ada 3 proses yang seperti saya jelaskan tadi. Pas pertama itu isyarat, rutinitas, dan ada hadiah. Misalnya jika kita ingin rajin berolahraga, dalam isyarat ini kita menyimpan sepatu olahraga di sebelah ranjang kita. Otomatis ketika kita bangun dari tidur dan kita melihat ada sepatu ini, itu pertanda isyarat untuk kita berolahraga. Nah, olahraga ini termasuk rutinitas dan kita bisa memberikan reward kepada diri kita sendiri setelah kita melakukan rutinitas tersebut. Misalnya, sesudah kita berlari, kita bisa makan makanan favorit kita. Nah, otomatis jika dilakukan berulang-ulang, itu akan menjadi kebiasaan, dan setiap kali kita melihat sepatu, kita akan teringat kalau kita akan makan enak jika melakukan rutinitas tersebut. Mungkin segitu yang bisa saya simpulkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.